Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang saudara pikirkan? Saya berharap, saya berdoa Bapak Ibu, sahabat Galilea semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Dan Bapak Ibu, kembali saya ingatkan pada tanggal 9 September 2023 jam 14.30 waktu Indonesia bagian Barat ada jumpa sahabat. Kita bertemu secara onsite ya di Tamrin City ya, saudara, tempatnya silakan saudara lihat di brosur ya, di Tamrin City lantai 6 ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita. Kita masuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan hati yang bersukacita. Kami masuki gerbang-Mu dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Engkau telah menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Terima kasih untuk kesehatan, umur panjang, kekuatan, semangat yang Engkau berikan di hari ini. Ada tanggung jawab kami, ada aktivitas yang harus kami lakukan. Kami berdoa mohon kepadamu, Engkau menyertai kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Engkau memberikan kami kekuatan, perlindungan secara sempurna di hari ini. Kami tahu hari ini ada tantangan, ada kesulitan. Tetapi kami tahu dengan pasti dan kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau pasti menolong kami dan akan membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih, berkati kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu, Engkau beri hikmat dan pengurapan Tuhan atas hamba-Mu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan melihat di Yehezkiel pasal 44. Ini mengenai petunjuk-petunjuk mengenai kebaktian dan imam-imam. Ayat 4 sampai 16 cukup panjang, dikatakan begini. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah. Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak kufirmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan dan tentang segala hukum, dan perhatikanlah baik-baik siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya. Waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah, dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Ayat 8, kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Tetapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku waktu Israel sesat daripadaku dengan mengikuti berhala-berhala mereka akan menanggung hukumannya.
Di dalam tempat kudusku, merekalah yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu gerbang bait suci dan tugas pelayanan di dalam bait suci. Merekalah yang menyembelih kurban bakaran dan kurban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. Ayat 12. Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka, dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Oleh karena itu aku bersumpah mengenai mereka, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Ayat 13, mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku, ataupun mendekati segala barangku yang kudus atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Ayat 14, aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat di hadapanku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 16, merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku. Demikian pembacaan di Yehezkel 44 ayat 4-16. Harusnya masih ada sampai di ayatnya yang ke-31. Nah, di ayat 15 dikatakan begini Bapak Ibu, tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Ya, di ayat 15 ya Bapak Ibu ya, dikatakan merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Allah. Nah Bapak Ibu, banyak orang dengan bangganya mengaku diri sebagai pelayan Tuhan karena mereka merasa sudah terlibat di dalam pelayanan di sebuah gereja. Nah, perhatikan apa yang Tuhan katakan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian yang tertulis di Yohanes pasal 12 ayat 26. Nah, faktanya apa? Nah, di sini tidak semua pelayan Tuhan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Padahal syarat utama bagi pelayan Tuhan adalah mendekat kepadanya. Nah Bapak Ibu, jemaat Galilea dan sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, betapa banyak pelayan Tuhan yang menjadikan pelayan di gereja hanya sebatas rutinitas atau sekedar ajang unjuk kebolehan atau pengembangan talenta saja. Seringkali kita terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang disebut pelayanan, tetapi kita sendiri tidak pernah mau menyediakan waktu secara pribadi dengan Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan seperti Maria misalnya. Padahal Tuhan sangat rindu pada penyembahan kita. Amin. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan akan mendekat kepada kita kalau kita mendekat kepadanya. Saudara bisa lihat itu di Yohanes pasal 4 ayat 8. Namun kita lebih senang bekerja di antara kerumunan orang banyak di luar halaman, enggan memberi waktu untuk dekat
dengan Tuhan di tempatnya yang kudus. Nah, Bapak Ibu, dapatkah kita berkata seperti pemazmur yang berkata di Mazmur 84:11, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada satu hari tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sangatlah tidak mungkin seseorang melayani Tuhan jika ia hidup jauh dari hadiratnya. Pemazmur 65 ayat 5 berkata begini, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kamu menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Jadi sekali ada berkat yang besar bagi orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan, yaitu ia akan dikenyangkan dengan segala yang baik di bait-Nya yang kudus. Amin. Dikatakan berbahagialah orang yang Engkau pilih dan Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Jadi ada kemenangan, ada berkat, ada pemulihan kalau kita dekat kepada Tuhan. Ini dampak dari dekat dengan Tuhan. Ya. Itu Bapak Ibu, setiap kita harus mau mendekat kepada Tuhan. Apa yang saudara lakukan setiap pagi, duduk di kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan ini, ya artinya saudara sudah berupaya untuk mendekat kepada Tuhan. Sebab di Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sekarang ini, hari-hari ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk selalu mencari Tuhan, selalu mencari hadirat Tuhan, selalu berada di kakinya Tuhan. Sekarang ini tinggal kemalasan kita aja. Semuanya ya sudah dilakukan dengan maksimal bagaimana supaya banyak orang datang kepada Tuhan melalui YouTube ini, saudara. Ya, ada banyak orang yang melakukan siaran ya secara live maupun juga tidak live. Ya, pada kesempatan-kesempatan itu firman Tuhan disampaikan. Ya, ada yang malam, ada yang tengah malam, ada yang pagi, ya. Seperti tayangan ini 4.30, ya. Nah, kiranya apa yang saudara lakukan setiap pagi ini adalah wujud saudara lapar dan haus akan firman Tuhan, saudara mau cari Tuhan dan saudara mendekat kepadanya, dan saya percaya seperti firman-Nya tentunya, ya. Jika ia berseru kepada aku akan menjawab. Amin. Ada kemenangan, ada berkat, ada mujizat yang saudara akan alami kalau saudara selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih. Hari ini kami diingatkan bahwa lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kiranya kami senantiasa memiliki kerinduan untuk selalu mendekat kepada Tuhan, karena ada dampak yang akan terjadi, yaitu ada berkat, ada mujizat, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang sedang bergumul dalam doa Tuhan jawab doa-doanya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada damai, ada sukacita di sepanjang hari ini, apapun tantangan kesulitan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di surga. Berikanlah kepada